Ini jika ketika kita akan masuk di PMM ya, langkah-langkahnya seperti biasa Bapak Ibu juga pasti sudah tidak asing dengan PMM. Nanti ketika sudah login, di situ ada pengelolaan kinerja. Nah, ini nanti Bapak Ibu pilih di situ, bisa diklik di situ untuk langsung masuk ke sistemnya. Baik, ini screenshot-screenshot ya untuk apa yang ada di sistem tersebut. Ini di situ ada tiga. Nanti Bapak Ibu ketika masuk itu nanti ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tadi juga sudah disampaikan juga secara substansi oleh Budian seperti itu. Kemudian ini kita di tahap perencanaan. Tadi yang sudah disampaikan juga bahwa itu harus dilaksanakan maksimal tanggal 31 Januari. Jadi nanti ini mungkin saya secara sistem juga tidak akan menjelaskan secara detail sampai dengan penilaian akhir ya, karena itu masih sangat panjang. Ini mungkin yang dikhususkan untuk lebih difokuskan oleh Bapak Ibu untuk segera mengisi perencanaannya terlebih dahulu seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga, itu nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu indikator rekomendasi ya. Jadi di sini nanti ada rapor pendidikan, nanti Bapak Ibu bisa diklik di sini, kemudian ini nanti bisa memilih rapornya yang dipilih yang mana, itu nanti indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM seperti itu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan ada tahapan pelaksanaan dan penilaian seperti itu. Ini tadi secara sudah juga ada disampaikan oleh Budian. Ini saya percepat saja ya, nanti daripada mengulang. Ini kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti memilihnya yaitu di pelaksanaan kinerja. Ini tadi jadi Januari sampai 1 Juni kan seperti itu. Ini contohnya. Nah, kita mulai dari perencanaan dulu yang di awal. Ketika di awal, nanti Bapak Ibu akan muncul hal seperti ini. Nanti di situ ada mulai. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik mulai. Dari situ nanti di sini sudah ada alurnya ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juni. Seperti tadi sudah disampaikan juga ada di depan. Kemudian setelah Bapak Ibu klik mulai, nanti di situ nanti akan ada data diri Bapak Ibu. Nah, jika sudah sesuai, maka Bapak Ibu langsung klik aja data sudah sesuai. Tapi jika belum, Bapak Ibu bisa mengklik edit seperti itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu juga sebagai dasar silakan di dapodiknya diupdate semua ya dengan data yang terbaru seperti itu. Supaya nanti bisa langsung tertarik ke dalam sini. Ini nanti ketika Bapak Ibu sudah ngeklik tadi data sudah sesuai, maka akan muncul seperti ini. Silahkan lanjut seperti itu. Nanti bisa diklik lanjut untuk langsung mulai ke perencanaan kinerja Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan muncul, ini nanti Bapak Ibu pada tahapan ini, yaitu dalam merencanakan kinerja dengan memfokuskan satu indikator, ya. Jadi cukup satu. Nanti dapat melihat di rapor pendidikan sudah ada, bisa diklik di sini. Nanti misalkan Bapak Ibu mengklik itu nanti untuk melihat hasil capaiannya. Jadi ini Bapak diklik di situ Bapak Ibu nanti akan muncul sampai ini contohnya ya contohnya ini di SDN 1 Merdeka itu ada yang kurang cukup dan baik seperti itu. Nah, untuk melanjutkan kemudian klik saya mengerti saja kan seperti itu. Nanti ini cuma untuk eh, panduannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih di sini nanti apa sih yang perlu Bapak Ibu pilih yaitu nanti yang kurang atau yang cukup. Kalau yang baik berarti kan tidak usah seperti itu. Ini contohnya ya kan 8 itu nanti dipilih indikatornya salah satu saja. Seperti itu. Dari 8 silakan Bapak Ibu memilih cukup satu. Kemudian ini contohnya ketika ini Bapak Ibu sudah memilih ya ini kita ambil contoh misalkan kita memilih satu ini nanti setelah terpilih nanti di belakang bawah akan muncul ke pengembangan kompetensi tinggal dipilih. Setelah dipilih nanti ke lanjut berikutnya seperti ini tampilannya. Jadi nanti ada rencana kerja. Rencana hasil kerja ya. Nah, itu ada beberapa poin. Itu nanti ada poin-poin pilihannya di sini. Ya, ini yang di lingkari merah ini. Itu nanti pilihannya banyak. Itu yang tadi kami sampaikan bahwa pilihan itu dari mana? Itu dari di Perdijen 7607 yang tadi disampaikan di atas. Itu nanti di situ pilihannya. Ini nanti kalau Bapak Ibu klik, nanti akan saya demokan ya. Ini kalau diklik sini nanti ada pilihannya banyak dan juga poin-poinnya. Nah, poin yang harus dicapai itu kan adalah 32 seperti ini ya. Kalau poin yang perlu diajukan 32 maksimal 108 dalam satu semester seperti itu. Kemudian juga buktinya, ini ada bukti-bukti dukungnya. Jadi misalkan ini ya contohnya meningkatkan kinerja satuan pendidik, ini dia punya poin 8. Ketika Bapak Ibu memilih dua kegiatan, itu berarti kan ada 16. Nanti apa bukti dukungan sertifikat? Nah, ini adalah rencana ya, berarti Bapak Ibu akan melaksanakan ini nanti di
rentang waktu 6 bulan itu tadi, di Januari sampai Juni seperti itu. Ini Bapak Ibu, kalau nggak yakin dua ya sudah saya milih satu atau bahkan tiga bisa. Nanti habis itu tambah, klik tambah, nanti bisa nambah lagi dengan rencana hasil kerja yang lain. Ini kan contohnya kan, ini satu tambah lagi belakangnya bawah ini tambah, nah tambah nanti bisa lagi tambah nanti apa, tambah rencana hasil kerja yang lain itu bisa beberapa kegiatan dengan maksimal poin 32. Nah, ini bisa dilebihkan dalam artian ketika 32 itu adalah poin yang dicapai. Tetapi Bapak Ibu kan mungkin tidak yakin ya. Nanti kalau saya kurang gimana? Lah daripada kurang, mending Bapak Ibu melebihkan saja. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan ambil poinnya 38 atau 40 nggak apa-apa juga. Karena kan kadang kan tetap nanti siapa tahu ada yang tidak terpenuhi. Sehingga nanti supaya misalkan Bapak Ibu ambil 40 ternyata berkurang-berkurang jadinya cuma 32 lah kan jadi pas seperti itu. Jadi lebih baik dilebih saja seperti itu. Kemudian ini nanti rencananya juga Bapak Ibu jika ternyata salah bagaimana? Ya bisa diklik hapus. Di sini nanti bisa ada tombolnya untuk mengklik hapus. Jadi bisa diklik untuk membatalkan jika tidak bisa. Kemudian jika sudah selesai, nanti sini ada poinnya, nanti 32. Nanti kalau sudah 32, nanti bisa ke tugas tambahan, diklik bawahnya. Nah, tugas tambahan ini adalah opsional. Sesuai ini nanti sudah ada pilihannya apa tambahnya di sini. Apakah guru melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan atau yang lain? Itu nanti bisa diklik di sini seperti itu. Ini opsional ya Bapak Ibu ya dalam artian kalau tidak ada ya tidak apa-apa juga dilewatkan langsung ke perilaku kerja. Ya, kemudian bisa dipilih perilaku kerja. Nah, perilaku kerja itu adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada laman ini nanti perilaku kerja dapat milih indikator ada 7 aspek ya. Nanti aspeknya itu nanti bisa dipilih nanti dan ini aspeknya seperti apa pertanyaannya. Nah, itu semua ada di Perdijen 7607 seperti itu pilihannya. Ini setelah selesai nanti Bapak Ibu milih 7 aspek itu nanti sangat panjang ya. Di pilihan seperti itu. Nanti kita lihat di sistemnya. Kemudian nanti klik ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini nanti adalah rangkuman dari isian dari semua Bapak Ibu yang sudah isi dari awal sampai akhir tadi. Tadi akan muncul rangkumannya seperti itu. Kemudian klik lanjut ajukan. Untuk apa? Untuk bisa dicek eh, oleh kepala sekolahnya seperti itu. Jadi ini sistemnya adalah Bapak Ibu guru mengisi sampai selesai, kemudian klik ajukan, kemudian KS-nya menilai. Nah, kalau mau eh, semuanya tersinkron ya mungkin Bapak Ibu ngisinya bersama-sama gitu ya, KS sama guru duduk bersama, kemudian melakukan pengisian bersama, kemudian diajukan nanti kepala sekolah menilainya gitu juga bisa supaya tidak misalkan lempar-lemparan ini saya sudah ngisi Pak, kalau saya belum tahu kan seperti itu. Kalau duduk bareng itu akan lebih enak semua dalam pengisian. Nah, kemudian setelah mengisi, ini tadi masih menunjuk persetujuan atasan. Jadi atasan itu adalah KS, yaitu nanti beliau KS-nya itu akan menunggu dulu dan mengecek dulu. Seperti itu. Nanti tampilan ceknya seperti apa, nanti akan kita lihat di tampilan KS-nya. Seperti itu. Kemudian ini menyepakati rencana kinerja ya. Jadi setelah ini nanti setujui, nanti ada menyepakati rencana kinerja. Nah, kalau sudah disetujui nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini disetujui oleh KS, nanti sini perencanaan kinerja Anda telah disetujui atasan. Nah, seperti itu. Ini kan sudah disetujui, kan perlu memeriksa lagi ya. Karena nanti KS itu bisa membatalkan atau menambahkan. Nah, nanti ada catatannya, misalkan Bapak Guru A itu kok ternyata ini kok dua ya sertifikatnya harusnya satu aja kegiatan cukup. Nah, itu nanti yang merevisi adalah KS-nya. Jadi Bapak Ibu perlu mencek rencana kinerja hasil dari hasil pengecekan kepala sekolahnya. Nah, untuk klik cek nanti langsung dicek perencanaan kinerjanya seperti itu. Setelah dicek, nah nanti akan muncul seperti ini. Jadi pendangan kerja yang sudah Bapak Ibu isi semua tadi itu akan muncul lagi. Nah, di sini nanti ada tulisannya seperti ini. Ada penyesuaian dari atasan. Nah, artinya tadi Bapak Ibu ada sesuatu yang diisi, tetapi sama atasannya dirubah sama KS-nya ya. Jadi misalkan Bapak Ibu milih 2 kegiatan, ternyata KS-nya ini cukup satu saja deh. Dan kalau dua, kayaknya kalau 6 bulan terlalu lama satu aja lah. Itu nanti direvisi oleh KS-nya. Itu, jadi KS-nya bisa merevisi.
Ini kemudian cek perencanaan kinerja yang telah disetujui atasan. Ini juga bisa lanjut ke berikutnya kan seperti itu perilaku kerjanya. Kemudian ini bisa juga untuk penyesuaian dari atasan apabila sudah melihat bisa diklik sepakati kan seperti itu. Bisa disepakati kalau jika sudah selesai. Kemudian untuk pelaksanaan ya. Jadi itu kalau tadi ada perencanaan cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ditunggu Bapak Ibu sampai dengan tanggal 31 Januari adalah ya ini tadi. Untuk dengan sampai dengan selesai perencanaan dan disetujui oleh atasan dan juga Bapak Ibu kembali menyepakati. Nah, itu sampai dengan tanggal 31 Januari seperti itu. Jika ini sudah selesai, tugas Bapak Ibu di perencanaan sudah selesai. Kemudian lanjut ke pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan ini waktunya masih lama ya, ini 6 bulan. Ini mungkin saya juga tidak bisa menjelaskan terlalu lama. Ini nanti mungkin saya skip-skip ya. Jadi contohnya aja, misalkan nanti di pelaksanaan, nanti situ ada langkah observasi. Nah, jika sudah disetujui, nanti laman akan berubah menjadi seperti ini. Jadi isinya nanti pelaksanaan kinerja, nanti klik cek langkah observasi, bisa diklik di situ. Kemudian itu ada diskusi ya, nanti ada persiapan itu nanti diskusi itu untuk melakukan diskusi itu dokumen persiapan nanti bisa diklik kumpulkan di sini nanti Bapak Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu belum mencoba juga belum ini ya, belum apa namanya yakin ya untuk apa yang terjadi di sini kan mungkin masih agak bingung ya nanti sambil mencoba sambil nanti mengulang-ulang kan masih waktunya masih agak lama seperti itu. Kemudian bisa diklik kumpulkan seperti ini, kemudian akan masuk ke formulir diskusi persiapan. Nah, ini poin-poin yang perlu diisi. Itu nanti sudah ada semua, nanti Bapak Ibu tinggal memilih poinnya. Kemudian nomor 2 ini kan perilaku yang ingin diperbaiki. Kemudian juga ada isi kolom 3 itu untuk upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku apa seperti itu. Kemudian dia juga jadwal observasinya mau ke kapan itu observasinya nanti Bapak Ibu yang menentukan. Ini ada tanggalnya, jenjangnya, kelasnya, terus nanti catatan lain apa itu silahkan bisa diisi di situ. Kemudian unggah dokumennya. Nah, dokumennya apa? Dokumen RPP, modul ajar, perangkat asesmen itu ada di situ. PDF maksimal 10 mega. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, jangan lebih ya. Nanti kalau lebih Bapak Ibu bisa meresize ya. Nanti di web banyak itu. Nanti Bapak Ibu di Google aja cara apa resize PDF itu online nanti bisa. Kalau kebesaran nanti bisa dikecilkan size-nya bisa. Kemudian, nah, dukungan yang berada di dukungnya, kemudian guru menunggu kepala sekolah melakukan observasi. Jadi nanti ini dari akunnya kepala sekolah, mereka akan melakukan observasi ya. Jadi nanti periksa berkala, seperti itu. Atau koordinasi dengan KS-nya. Sudah diobservasi belum Pak, Bu? Nah, seperti itu nanti. Nah itu kemudian kalau untuk klik cek rincian ya, untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah nanti sudah mengisinya, nanti di cek rincian itu nanti akan ada. Nah, ini contoh tampilannya, dan nanti observasinya yang sudah diisi seperti ini, dan nanti atasan akan mengisi dokumen seperti ini, kemudian ada persiapan dengan matang, pelajari rubrik dan bla 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 sampai seperti ini ya. Nanti berikut tampilannya seperti ini contohnya. Kemudian ada diskusi, kemudian diskusinya nanti, jadi nanti berjenjang ya Bapak Ibu ya, nanti ini sebelah ini, lanjut ke sini, lanjut ke samping, lanjut seperti itu. Kemudian ini apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi akan muncul tanda checklist di sini. Nanti klik lagi kumpulkan seperti itu. Kemudian ini hasilnya ya. Nanti ada yang cek hasil penilaian seperti ini. Nanti bisa klik lanjut untuk pengisian tindak lanjut seperti ini. Kemudian ini apa namanya untuk formulirnya ya. Ini nanti pastikan Anda semua bisa mengisi ya Bapak Ibu semua harus terisi. Kemudian juga ada isiannya. Nah, ini untuk pilihan-pilihannya. Nanti Bapak Ibu ikuti saja langkah-langkah yang ada di sini. Ini juga untuk periodenya kapan, ini kapan dukungannya apa, itu bisa Bapak Ibu pilih. Baik ini isian-isiannya, nanti Bapak Ibu bisa diulang atau dicek lagi di PMM-nya Bapak Ibu masing-masing. Jika sudah selesai, nanti kalau belum selesai ya misalkan, oh saya ada kegiatan yang perlu ini saya belum yakin, klik aja simpan draft. Jangan klik kumpulkan dulu. Jadi gitu. Jadi sama seperti perencanaan juga gitu. Kalau Bapak Ibu perencanaan kok baru selesai kok mati lampu, wah itu nanti. Jadi kalau setelah ngisi simpan, ngisi disimpan gitu aja. Jadi siapa tahu mati lampu atau mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain yang
harus dilakukan lebih urgent, yaitu disimpan dulu, nanti lanjut lagi berapa jam kemudian atau besoknya ya nggak apa-apa, bisa. Jadi asal jangan diklik kumpulkan dulu seperti itu. Kemudian ada refleksi, tindak lanjut, observasi kepala. Nah, di sini ini lanjut lagi ya kan, urut tadi setelah tindak lanjut, yang terakhir adalah kumpulkan dokumen refleksi. Nah, itu pertama adalah klik kumpulkan tersebut. Kemudian di sini juga ada isiannya, nanti diikuti aja isiannya, nggih. Isiannya ada seperti dengan yang apa ada di sistem. Kemudian ini nanti, nah selesai. Kalau sudah selesai nanti akan muncul di sini kan sudah 100%. Nanti pelaksanaan saya sudah selesai dan dengan 100, menggunakan angka 100%. Selanjutnya Anda perlu mengumpulkan dokumen. Nah, seperti itu. Nah, ini dokumen-dokumennya nanti mulai diunggah di sini ya. Nanti setelah ini 100%, nanti dokumen-dokumen bisa diunggah sini untuk pengembangan kompetensi dan juga untuk data dukung tugas tambahan. Nah, di sini nanti yang tadi itu kan poin-poin kan Bapak Ibu kan milih yang di depan ya itu poinnya itu yang dikumpulkan. Nanti bisa klik kumpulkan di sini. Itu nanti kan ada unggahannya. Nah, seperti ini unggahan-unggahannya. Seperti tadi bentuknya sertifikat nanti juga kalau terlalu besar nanti dikecilkan seperti itu. Ini nanti untuk unggah dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer ya. Jadi kami sarankan tetap Bapak Ibu harus menggunakan, jangan menggunakan HP ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau pas mengisi itu silakan menggunakan PC atau laptop. Karena nanti kadang kalau di HP itu nggak muncul itu nanti yang apa namanya pengelolaan kinerja. Jadi bukalah menggunakan PC atau laptop itu supaya nanti juga Bapak Ibu bisa mengeksplornya lebih luas lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti bentuknya PDF juga sama, jangan terlalu besar. Kalau nggak bisa disimpan berarti terlalu besar nanti bisa di resize. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah dikumpulkan, nanti akan muncul datanya status sudah dikumpulkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas tambahan juga bisa. Nanti klik dikumpulkan di situ. Oke, kemudian ini FNQ pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti misalkan ini, nanti Bapak Ibu juga bisa ini. Apakah hal yang harus dilakukan jika saya tidak bisa mengakses? Nah, itu Anda dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK. Seperti itu. Ini sudah banyak ditanyakan dan solusinya seperti ini. Kemudian ini ya tadi ya ini untuk link tree-nya tadi juga sudah sampaikan di depan itu di situ ada lengkap semua itu untuk panduan teknisnya semuanya sudah ada di situ. Baik mungkin cukup itu ya untuk panduan yang untuk ke- guru ya. Saya akan melanjutkan lagi yang untuk KS. Ini mungkin juga cuma sedikit karena KS itu sebenarnya hampir sama. Iya, untuk penggunanya kepala sekolah. Ini saya lewat aja yang sama. Kepala sekolah bedanya di sini ya, Bapak Ibu. Nanti apa namanya di atas ini kan persetujuan ya. Itu ada untuk persetujuan di sini ada beranda dan riwayat. Nah, ini nanti di beranda ini nanti akan muncul di sini periksa. Ini dari segi kepala sekolah ya, Bapak Ibu ya. Ini juga kepala sekolah kan juga ikut semua ya. Ini di sini ada diperiksa. Periksa ini ketika diklik apa munculnya? Ketika diklik munculnya adalah isian dari guru-gurunya semua. Jadi guru-guru yang sudah mengajukan, ini contoh-contohnya mengajukan semua di sini, nanti bisa diklik cek-cek-cek seperti itu nanti oleh kepala sekolahnya. Yang belum semua berapa, yang perlu setuju berapa, yang belum mengajukan berapa itu semua kelihatan dari guru-gurunya per sekolah seperti itu. Nah, ini isiannya. Jadi hasil perencanaannya ketika RHK-nya atau rencana hasil kerjanya dilihat seperti ini, nanti kepala sekolah itu bisa menghapus atau bisa menambahkan. Jadi seperti itu. Jadi kepala sekolah nanti mengulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi melihat semua. Ini contohnya ya, misalnya Bapak Ibu isi nanti jadi bisa dilihat oleh kepala sekolah. Bisa ditambahkan atau dihapus seperti ini. Nah, ini kalau ada selesai nanti disimpan nanti ada penyesuaian dari atasan nanti muncul datanya seperti ini. Kemudian ke persetujuan. Kemudian kalau sudah selesai semua, nanti KS-nya mengklik setujui. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti di tampilan KS-nya, ini Bu Sri Haryati sudah setujui, tapi masih ada banyak yang belum karena belum dicek. Seperti itu contohnya. Ini untuk penilaian ya, setelah selesai itu nanti atasan akan melakukan penilaian. Ini juga dari akun KS, nanti akan muncul ini, tinggal diklik lakukan penilaian. Nanti di situ ada cek data guru, muncul lagi kayak tadi sama, tapi bentuknya nilai. Kemudian nanti KS akan melakukan observasi kelas, ini juga akan memasukkan nilai di sini, juga bisa memeriksa, nanti bisa mencek rincian, kemudian ini contohnya ya, nanti dari rubriknya segala macam, nanti bisa menilai dari sini atau menceknya seperti ini dari.
Kemudian penilaian tindak lanjut juga nanti akan dinilaikan oleh KS seperti ini. Kemudian nanti ini kelengkapan dokumen juga nanti diperiksa dan dinilai oleh KS-nya. Jadi KS ini memang tugasnya banyak ya, apalagi kalau gurunya banyak, semakin banyak ya tugasnya semakin banyak juga. Jadi nanti dia diperiksa satu-satu seperti ini. Nah, ini nanti ada total poinnya segala macam, itu bisa kelihatan di situ. Ini sertifikatnya dia bisa diklik cek di situ nanti untuk mendownload sertifikat yang diunggah oleh guru-gurunya seperti itu. Juga dokumen kerja juga bisa dicek seperti ini. Kemudian pengumpulan dokumen, ini kemudian kalau sudah dikumpulkan nanti bisa diklik lakukan penilaian ini oleh KS-nya ya. Nanti bisa dinilai oleh KS-nya. Ini nanti apa namanya? Ini dapat kalau belum diunggah, misalnya nanti bisa diunggahkan KSP-nya, kemudian bisa diedit seperti ini. Ini juga ada FNQ-nya ya, FAQ-nya nanti apa yang sering tertanyakan. Link tree-nya sama di sini. Baik, mungkin itu yang dari eh, saya sampaikan. Sekarang saya coba ke sistemnya sebentar. Iya Bapak Ibu ya, ini saya sampaikan singkat aja. Jadi ini kayak tadi itu, ketika sudah masuk, ini guru ya tampilan tadi ke isian perencanaan. Ini kali ini saya coba dari sistemnya. Nanti kita klik lanjutkan, terus memilih salah satu seperti ini. Nanti yang apa yang dipilih tadi itu ini, kemudian saya pilih sini, kemudian kalau sudah sini, ini cukup satu aja ya Bapak Ibu ya. Itu kemudian diklik ke pengembangan kompetensi. Nah, ini poinnya. Tadi adalah 32 ya poinnya ya. Kemudian ini pilihannya yang tadi saya sampaikan contoh cuma satu itu akan muncul banyak seperti ini Bapak Ibu. Nih, ini nanti banyak sekali misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan, kegiatan seminar, lokakarya, dan lain-lain itu 4 poin. Terus nanti ada yang paling banyak itu misalkan ini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta ini ada 128 poin. Bapak Ibu juga bebas ini mau milih yang mana yang kira-kira Bapak Ibu bisa dilaksanakan di semester tersebut kan seperti itu ya. Tuh nanti bisa memilih, misalkan Bapak Ibu bisa memilih ini satu ini, nanti kegiatannya nanti bisa memilih kegiatannya yaitu di sini ada berapa yang kira-kira Bapak Ibu bisa kalikan ya. Misalkan saya mau melakukan kegiatan ini kira-kira saya nanti dalam satu semester bisa 5 kegiatan. Ya nggak apa-apa, berarti nanti kan 4 kali 5 ini langsung 20 kan seperti itu. Nanti di atas masih ada tulisannya, oh kurang 6 poin. Saya mau menambah ini atau mau menambah rencana hasil kerja. Bisa rencana hasil kerjanya ditambahkan, pilih yang mana. Nih, monggo silahkan. Misalkan ini langsung 24. Ini kan total poin 50. Ya nggak apa-apa. Tadi sudah saya sampaikan kalau lebih gimana? Ya nggak apa-apa juga kalau lebih. Kan nanti kan maksimalnya 32 seperti itu. Nggak masalah. Kalau sudah gimana? Kalau sudah kita ke tugas tambahan. Seperti itu. Tugas tambahan ini tadi bisa dipilih bisa enggak. Kalau salah gimana? Kalau tinggal diklik hapus. Nah, ini hapus. Dihapus ya nggak apa-apa kalau misalkan nggak diisi karena ini opsional. Jadi ini tidak ada keharusan untuk mengisi. Ini saya tapi contohnya saya isikan saja. Kemudian ke perilaku. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini ada 7 aspek. Nah, aspeknya itu isinya apa? Misalkan ini ya aspek berorientasi pelayanan. Itu milih salah satu. Di sini ini ada 3 pertanyaannya. Nih, pilih yang mana? Kemudian bagaimana Anda menempatkan? Ini pilih salah satu, seperti itu. Ada 4, seperti itu. Ini berikutnya ya sampai selesai ya, sampai ketujuh. Ini misal kolaboratif, pilihannya jika perilaku Anda ingin fokuskan pada tahun ini apa? Lihat milihnya salah satu seperti ini. Kalau sudah, berarti nanti di kerangkuman. Nah, kerangkuman ini nanti sudah muncul rangkuman yang Bapak Ibu isikan tadi di depan semua, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa kalau sudah selesai dan yakin atau kalau belum yakin bisa diklik ubah lagi. Tapi kalau sudah yakin, klik lanjutkan, ajukan. Lanjut, ajukan. Nah, ajukan atau simpan. Misalkan Bapak Ibu, udah saya yakin mau ajukan, ajukan saja. Nggak apa-apa. Klik. Nah, berarti sudah selesai dari tahap yang gurunya. Kemudian ini saya mau lanjut yang ke sebentar ya, ke yang KS-nya. Ini tampilan dari KS-nya. Ini ketika sudah mulai di sini ada perencanaan guru belum selesai. Nah, ini tampilan KS ya. Ini KS-nya dia ke perencanaan guru. Nah, ini kan ada beberapa ini. Oh, ini guru ini dia sudah lanjut ini.
masukin mau gimana kita cek. Nah, di sini cek pilihannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika di sini kalau dia tidak bisa menghapus tapi bisa mengganti. Misalkan guru ini harusnya rencananya bukan ini, kalau harusnya yang ini. Bisa diganti oleh KS-nya. Tapi akan muncul di atas nanti. Ada penyesuaian dari atasan. Nah, seperti itu. Terus nanti bisa juga KS merasa guru saya ini harusnya bisa tambah lagi nih saya tambahlah dia harusnya bisa ada poin inilah misalkan itu meningkatkan kompetensi. Saya yakin guru saya bisa tambahkan bisa. Jadi KS seperti itu. Bisa menambahkan. Kalau sudah, dia langsung ke hasil kerja tambahan. Kalau sudah, ini juga nanti kita bisa langsung ke perilaku kerja. Ini juga nanti KS-nya juga bisa mengganti juga ini di sini. Nanti ketika ini misalkan diganti, nanti ada tulisannya, ada penyesuaian dari atasan. Seperti itu jika digantikan. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah selesai, ini misalnya ya saya ganti-ganti, ini misalkan ini jawabannya harusnya bukan ini, indikatornya harusnya yang ini, misalkan itu KS-nya lebih tahu seperti itu. Berarti nanti akan ada tulisan ada penyesuaian dari atasan. Ketika sudah selesai, ke persetujuan. Nah, persetujuan nanti di sini bisa disetujui. Kalau misalkan ini sudah selesai, nanti dari KS-nya nanti bisa disetujui. Nah, berarti nanti akan muncul seperti ini. Sudah disetujui, kan seperti itu. Nanti kalau mau dicek apa yang berubah, oh tadi yang berubahnya di sini gitu nanti bisa dicek dari gurunya. Baik, mungkin itu ya sekilas yang bisa kami sampaikan terkait dengan sistemnya. Nanti untuk lebih akuratnya lagi, Bapak Ibu bisa sambil belajar dan membuka PMM-nya. Seperti itu ya, nanti sambil mencoba. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.